dan Masyarakat, Program Studi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dengan tema Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih dalam upaya meningkatkan kesehatan dan ketangguhan masyarakat, yang kali ini bekerja sama dengan Yayasan Desa Watwagong Kecamatan Bunga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Bapak Arif Hanggono DRG M+, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Erlangga. Yang kami hormati Abdul Rozak SH, selaku Ketua Umum Yayasan Senyum Desa Indonesia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zamrozi, selaku Kepala Desa Watwagong Mengarim Gresik, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatun Nisa. Saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembacaan doa. Memasuki acara yang kelima, yakni acara inti. Dan acara yang terakhir, doa. Memasuki acara yang pertama, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga yang akan dipandu oleh Saudara Siti Nurmalasari. Disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Kepada Saudara Siti Nur Malasari, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Abdul Razak SH selaku Ketua Umum Yayasan Senyum Desa Indonesia. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watu Agung Mengare Bunga Gresik, Bapak Muhammad Zamrozi. Yang saya hormati Bapak Arif Dargono, DRGM MKes selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana UNER. Yang saya hormati seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga teman-teman dari Yayasan Senyum Desa Indonesia yang juga ada di lokasi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala desa, kepada masyarakat, dan juga kepada perangkat desa yang pada kesempatan ini kita hadir di Desa Watu Agung di Mengare, Kecamatan Bunga Gresik. Kita hadir kemarin, ya, kita datang kemarin sore, ada 7 rombongan dari Kabupaten Sampang ke Gresik, mewakili Yayasan Senyum Desa yang hari ini melaksanakan program dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, yaitu Magister Manajemen Bencana. Tentunya ada banyak sekali problematika masyarakat yang hari ini kita akan fokus kepada sanitasi. Nanti akan kita resmikan juga penyerahan tandon air untuk masyarakat di Desa Watu Agung. Tentunya ada banyak sekali kekurangan selama kegiatan. Mewakili beberapa teman-teman, kami sudah berusaha maksimal, tetapi ada satu hal yang mungkin akan sangat kita jadikan suatu pelajaran hidup. Bagaimana kita menemukan keluarga, bagaimana di sini kita menemukan kenyamanan, ya. Kita merasa ada di Sampang, ada di sini merasa ada di Sampang semalam. Malah lebih meriah di sini. Dalam artian suasananya masjid dan juga musolahnya semalam sampai malam juga ramai, dan juga ada beberapa kebiasaan di sini yang kita rasa itu masih sangat tidak kita temukan lah di beberapa desa yang lain. Beberapa hari yang lalu kita datang dari Desa Kandat, Kecamatan Kandat Kediri, dengan program yang sama. Saya juga berkesempatan berkeliling di beberapa pulau di Indonesia, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Ada suatu hal yang memang berbeda dari pulau ini. Kalau masuk dari depan seperti tidak ada kehidupan, tetapi setelah masuk ke sini ada yang saya kagetkan di saat melihat penyetan. Itu satu hal yang kok bisa di dalam sedalam itu ada orang jualan penyetan. Bahkan ada saudara kita lah, ya, maksudnya kita dari Sampang, ada cabang Purnama di pojokan sana, dan itu dari kabupaten kita, dari Kabupaten Sampang, dari kecamatan saya juga Kambangan. Luar biasa sekali. Dan juga ada beberapa tradisi yang semalam juga sudah yang diceritakan oleh Pak Kades. Kita semalam sampai jam 10 malam di rumah Pak Kades mengobrol banyak hal. Itu suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Kita merasa ada di desa kita sendiri. Dan kenapa sebenarnya kita datang ke sini? Itu ada alasannya juga.
karena salah satu koordinator wilayah yang menjadi ketua Senyum Desa di wilayah Gresik itu Kak Anissa dari desa ini. Kenapa kita juga tahu desa ini seperti itu. Jadi dari Nisa ini kita tahu mengenai seperti itu, dan katanya salah satu pulau lah di Gresik kayak gitu. Nah, itu mungkin yang ada banyak sekali, mungkin saya mohon maaf dari segala hal, tapi kita sudah berusaha maksimal. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama sama Pak Kades, perangkat desa yang sudah memfasilitasi banyak mulai dari tempat dan lain-lain. Nanti Bapak Arif dari Sekolah Pascasarjana UNER akan menyampaikan beberapa hal. Selebihnya saya mohon maaf mewakili Yayasan Senyum Desa Indonesia, dan juga saya juga mahasiswa Magister Hukum di Universitas Airlangga hari ini. Tentunya banyak mengucapkan terima kasih karena Universitas Airlangga diberikan kesempatan untuk berkegiatan di Desa Watu Agung, Mengarek, Bungah, Kabupaten Gresik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni dari Bapak Muhammad Zamrozi selaku Kepala Desa Watu Agung Mengarek Gresik. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Watu Agung yang sangat-sangat kawula hormati. Yang terhormat rekan seperjuangan saya, yaitu para bapak dan ibu perangkat Desa Watu Agung yang juga sangat saya hormati, dan yang terhormat para tim Senyum Desa yang pagi hari ini menyempatkan diri hadir di Balai Desa Watu Agung ini, yang juga sangat saya hormati, dan juga dari pembina Universitas Airlangga yang namanya saya kurang jelas, namanya saya kurang tahu, yang juga sangat saya hormati. Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dan bertemu, bertatap muka di Balai Desa Watu Agung ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari tim Senyum Desa atau dari UNER yang telah memberikan bantuan sosial berupa tandon air, dan untuk berapapun itu budgetnya, berapapun itu nilainya, yang pasti dari pihak Desa Watu Agung mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang telah diberikan dari tim penyuluh Senyum Desa sama dari pihak UNER.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi yang sekarang ini saya tidak akan menyebut pandemi apa biar pandemi cepat berlalu. Saya nggak akan mengungkit masalah itu. Kita bisa berkumpul di sini saja, kita sudah bersyukur dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga untuk kedepannya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi dari pihak pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari tim penyuluh dan dari pihak UNER. Semoga kerjasama ini bukan hanya untuk di Desa Watu Agung, mungkin juga bisa berlanjut di desa-desa yang lain. Apalagi kalau di Desa Mengarek ini bukan satu desa, yaitu 3 desa. Kalau Mengarek itu nama pulau, kalau desa kita ada 3 desa, Tanjung Widoro, Watu Agung, Keramat, itu Desa Mengarek. Semoga saja sosial yang seperti ini jangan diberikan, jangan ditumpukan kepada satu titik. Mungkin bisa di tahun-tahun berikutnya, bisa di Desa Tanjung Widoro atau di Desa Keramat. Itu yang kami harapkan dari masyarakat Mengarek. Dan semoga apa yang telah dibantukan oleh pihak tim penyuluh desa sama UNER, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Watu Agung dan bisa digunakan untuk sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penyuluh, tim penyuluh desa sama pihak UNER atas partisipasinya. Dan dari pihak pribadi saya, apabila ada fasilitas baik dari tempat tinggal atau dan lain sebagainya, ada kekurangan, ada kelebihannya, kami dari pihak pemerintah desa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami banyak mengalami kekurangan atau banyak mengalami kendala. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni dari Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Hargono DRG MKes. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di hari yang cerah ini kita masih dapat berjumpa begitu, ya, dalam suasana yang sehat. Kemudian walaupun kita sekarang tidak dalam satu tempat yang sama begitu, ya, karena gara-gara pandemi begitu, maka kita berharap semangat atau rasa kita untuk saling berbagi, saling memiliki itu tetap terjalin dengan baik. Yang terhormat Bapak Jamrosi selaku Kepala Desa Watu Agung, yang terhormat Bapak Marzuki selaku Sekretaris Desa Watu Agung, dan juga yang kami hormati Bapak Abdul Razak Sarjana Hukum
selaku Ketua Umum Yayasan Senyum Desa Indonesia, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita para pemateri nanti akan menyampaikan materi, yaitu Dr. Kristiyoko Sumartono dan Bapak Kunjung Widodo. Lalu juga yang saya hormati Ibu Bapak dosen Magister Manajemen Bencana UNER beserta unit pendukung, dan juga Bapak Ibu aparatur desa yang baik hadir di Zoom maupun di balai desa, dan tentunya juga tim dari Senyum Desa Indonesia yang telah banyak membantu di dalam kegiatan Pengmas di Mangare Gresik ini. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan baik oleh Pak Abdul Rozak maupun dari Bapak Kepala Desa bahwa saat ini masalah kesehatan itu menjadi hal yang sangat prioritas begitu. Jadi sekarang makna sehat itu menjadi lebih penting begitu, ya. Dan terkait adanya pandemi ini, kita menjadi lebih sadar bahwasannya kesehatan itu menjadi hal yang perlu kita prioritaskan. Dan salah satu aspek atau salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah kebersihan. Ya, karena kita juga tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan untuk itu, ya maka kita juga berupaya ikhtiar sebisa mungkin untuk mewujudkan kebersihan itu. Salah satunya dengan melakukan pengadaan air bersih. Dan di sini atas kerjasama dengan Senyum Desa, kami dari program Magister Manajemen Bencana melakukan kegiatan bersama, ya, untuk mewujudkan hal tersebut. Dan ini juga akan berjalan dengan sukses, ya, jika ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian di Desa Watu Agung. Dan kita berharap, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kegiatan ini bukan berhenti hanya di sini, tapi terus bergulir begitu. Setidaknya apa yang akan kita peroleh pada hari ini, ya, nanti dari para pemateri akan berbagi begitu, akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait tentang bagaimana pengelolaan sanitasi dan air bersih. Dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk ketangguhan masyarakat, ya, karena kebetulan kami di program Magister Manajemen Bencana itu juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana. Nah, bagaimana nanti penyuluhan atau bagaimana nanti peran sanitasi dan kebutuhan tentang sanitasi ini memberikan dampak terhadap kesehatan dan ketangguhan nanti akan disampaikan oleh Bapak dari pemateri. Nah, kita juga berharap tadi ini terus bergulir, ya. Jadi informasi atau apa yang kita peroleh bukan berhenti di balai desa ini, tapi juga akan terus bergulir disampaikan kepada lingkungan, kepada masyarakat yang lebih luas. Itu mungkin sedikit dari kami mewakili Universitas Airlangga. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami mohon maaf jika selama mengikuti kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dari perangkat desa dan masyarakat Desa Watu Agung, dan juga tentunya peran serta atau dukungan dari teman-teman di SIM Desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Syarif. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdirana ya rabbi hajina hajat wa tahrana biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'na biha ila ba'da darajat wa tubalina biha aqsawayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami yang hadir pada kegiatan pagi hari ini menundukkan kepala untuk mengagungkan nama-Mu. Atas izin dan ridha-Mu pada pagi hari ini, kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dari program studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan Yayasan Seni Desa Indonesia di Desa Batu Agung, Mengare Bunga, Kabupaten Gresik. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya masyarakat Desa Batu Agung, Mengare Bunga, Gresik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah mana yang benar dan tunjukkanlah mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti, yakni sosialisasi tentang penyuluhan pengolahan sanitasi air bersih dalam upaya meningkatkan kesehatan dan ketangguhan masyarakat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Kristri Jogo Sumarnowalujo. Kepada beliau disilakan. Baik. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bisa share sendiri ya, mohon maaf. Mungkin ada videonya nggak bisa nyala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Perangkat Desa dan Kepala Desa Desa Mengare, Kecamatan Bunga, Gresik. Yang terhormat Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana UNER, serta para teman-teman dari Senyum Desa. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesehatan yang luar biasa, di mana teman-teman kita, saudara-saudara kita masih menghadapi pandemi COVID ini. Saya mohon maaf, ini saya presentasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, jadi karena memang saya tugas di Rumah Sakit COVID, jadi dengan segala hormat saya mohon maaf, dengan kekurangan mungkin ada bunyi-bunyi dan lain-lain yang tidak terdengar, saya mohon maaf karena memang sarananya terbatas di Rumah Sakit COVID ini. Saya mulai. Hari ini saya akan berikan tentang pengolahan sanitasi air bersih dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini adalah kurikulum saya, CV saya. Saya dosen di Prodi Magister Bencana. Jadi Bapak kalau di desa ingin berkonsultasi, nanti bisa ada nomor telepon saya, HP saya. Ini adalah itu.
Dan sebelah kiri saya ini adalah tugas lain saya. Kami kebetulan di Ikatan Alumni Erlangga, kami juga mengelola rumah sakit kapal. Jadi kami punya rumah sakit kapal yang beberapa kali membantu Kabupaten Gresik untuk tugas di Bawean. Jadi rumah sakit ini saya bantukan di Kabupaten Gresik untuk Kepulauan Bawean. Mengawali dari presentasi saya, kita tahu bahwa air itu merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk. Jadi kalau air bersih memang merupakan istilahnya ketergantungan kita pada air itu sangat besar untuk minum, mandi, dan lain. Namun kualitas air bersih nanti akan dibahas oleh Pak Punjung, ya, salah satu mahasiswa dari MB, bahwa itu juga sangat penting. Jadi tidak hanya perkara air, kualitas air itu akan berpengaruh kepada kesehatan manusia. Ya, kalau kualitasnya itu jelek, ya, contohnya airnya tidak memenuhi persyaratan biologi dan lain-lain, maka tentu saja manusia yang menghadapi air itu akan berhadapan dengan timbulnya bermacam-macam penyakit. Salah satu. Yang kedua, kalaupun itu tidak langsung menimbulkan penyakit, menjadi bahan pemicu. Jadi misalnya dalam istilah kedokteran itu adalah karsinogenik atau teratogenik. Jadi contohnya misalnya dia mengandung zat-zat kimia yang menyebabkan bisa menjadi pemicu penyakit kanker, ya, kanker darah dan seperti itu. Atau menuju ke masalah-masalah mungkin keturunan kita, kecacatan pada bayi baru lahir dan lain. Karena itu air itu menjadi sangat vital bagi manusia. Ya, ini adalah ilmu yang saya gunakan setiap hari di saya seorang dokter, ya, jadi saya bahwa manusia itu kalau berat badannya 60, misalnya 50, maka 60%-nya adalah air. Jadi kita dalam tubuh kita itu 30 liternya, kalau itu berat badan 50, itu adalah air. Ya. Kemudian untuk itu, supaya air di dalam tubuh kita istilahnya tidak hutang, tidak kurang, atau kita bisa maka cairan tubuh yang harus kita perlukan dalam satu hari kegiatan, jadi misalnya contohnya berat badan 50, kita perlu kurang lebih 2 liter sampai 2.500 per hari. Loh, dari mana dok hitungannya? Ini ada hitungannya. Jadi setiap hari kita itu kalau 24 jam kita pipis, kita kencing, ya, itu kurang lebih 1.200 liter. Jadi satu hari. Kalau kurang artinya kalau misalnya pipis kita kurang 1.200 berarti cairan kita kurang. Nah, selain pipis dan tadi buang kotoran yang lain, itu juga penguapan di kulit kita, di rambut kita, di tubuh kita itu, kalau kita tidak pakai baju terutama, kita lepas baju atas saja lah, ya, maka penguapan kita itu hampir 1.000 liter, 1.000 sampai 50 liter. Jadi totalnya dari penguapan, kemudian dari buangan air kencing dan terikut air di dalam buang air besar, itu kita kurang lebih hampir 2.250. Jadi kalau kita mundur ke belakang, tiap hari yang kita buang itu harus kita kembalikan supaya kita tidak terhutang. Nah, itu untuk kesehatan, ya. Jadi air itu sangat butuh. Karena itu fungsi air di kehidupan manusia itu sangat penting. Ya. Contohnya sekarang ini kan muncul kalau misalnya nanti desa mengalir mengare bunga, ya, membuat air kemasan sendiri. Itu kedepannya memang prospek, jadi sangat menghasilkan. Kenapa? Karena konsumsi manusia makin banyak. Nah, itu penyediaan air bersih ini nanti akan diterangkan oleh Pak Punjung bahwa kedepannya itu menjadi invest yang luar biasa. Ya. Kemudian di dalam air juga ada hal-hal yang sebetulnya mungkin kalau bapak-bapak atau teman-teman semua dari sini belum lihat, sekarang itu cenderung orang menjual air itu dengan beberapa mineral.
karena memang sumber daya air kita kualitasnya turun. Ya. Banyak hal yang dijual di luaran, misalnya air-air biasa itu tidak mengandung. Aslinya air itu harus sedikit mengandung mineral. Mineral itu penting dalam dosis rendah, dalam kecil, tapi dia sangat berfaedah dan manusia sangat tergantung pada mineral itu, karena kalau tidak ada tubuh kita juga akan lemas. Ya, jadi nanti contohnya kalau dalam bahasa umumnya adalah sodium, tapi dalam bahasa kimia adalah kalium. Kalium itu untuk penguat otot-otot jantung. Ya, jadi artinya kalau kita tidak ada sodium sama sekali, ya, maka otot jantung kita lemah. Jadi kita lemes, aras-arasan dan lain-lain seperti itu. Duduk, aras-arasan tadi bisa dipacu dengan minum kopi. Ya, kopinya memacu irama jantungnya, tetapi otot jantungnya perlu tenaga sodium tadi. Jadi ada minuman-minuman yang di dalamnya ada sodiumnya, ada natriumnya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi semakin banyak populasi manusia, maka semakin banyak kebutuhan air tadi, kan? Tapi di sisi lain, nah ini kita yang saya tekan tadi, padatnya manusia itu juga akan menyebabkan limbah cairannya itu akan mengotori kebutuhan air bersih kita. Nah, karena itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Air bersih dengan sanitasi itu tidak bisa dipisahkan. Itu bagian daripada pengelolaan manajemen supaya nanti teman-teman dari Desa Mengare dan Mengare Kecamatan Bungah ini tidak hanya mengelola air bersih, tapi juga melihat limpahan airnya, buangan airnya, dan lain-lain nanti harus dihentikan supaya tidak mencemari sumber air yang mau diambil tadi. Ya, jadi nanti perangkat desa dan kepala desa, ya mohon maaf, nanti kita harus saling bahu-membahu untuk melihat tentang kepentingan air ini, ya, kepentingan demi kesehatan kita bersama. Nah, ini yang terakhir adalah kedepannya bisa dilakukan pengaturan manajemen, bagaimana sumber-sumber tadi sumber daya itu bisa berguna untuk kesehatan manusia. Baik, jadi idealnya air itu bebas dari kontaminasi kuman. Karena itu sekali lagi jangan minum air sembarangan kalau kita tidak tahu bahwa asal mula daripada air dari mana. Bebas dari pencemaran kimia, tidak berasa, tidak berbau, ya. Dan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan daripada rumah tangga. Nah, kalau di kriteria Kemenkes itu adalah harus sesuai dengan baku mutu apa yang disampaikan oleh WHO. Ya. Dari mana sumbernya? Secara mungkin bapak-bapak, teman-teman, kita tahu sumber daya air kita itu aslinya dari hidrologi. Ya, hidrologi. Kalau teman-teman adik-adik di sekolah, saya namanya tidak sumber air kita mana? Dari hujan. Tapi apakah hujan itu asalnya dari mana? Nah, hujan itu aslinya dari penguapan danau, penguapan air laut, dan lain-lain yang menguap masuk di angkasa, dan berat jenisnya tertentu sudah berat, maka dia jatuh, kena konsentrasi, kena pendinginan iklim, maka dia menjadi jatuh ke bumi kita. Kemudian dia masuk ke tanah, jadi resapan, dan tanah ini terus terang nantinya akan menjadi sumber daya air kita. Ya, karena itu kalau dari Desa Mengare itu adalah sumber daya dari sumber air tanah, maka kita juga harus memperhatikan sumber air tanah tadi. Ya. Jangan disedot aja, tapi bagaimana kalau itu habis? Bagaimana kalau ada hal-hal yang lain menyebabkan sumber daya itu rusak? Contohnya masuknya derasnya resapan daripada air laut masuk ke Kabupaten Gresik. Kita harus perhatikan, airnya pasti asin. Nah, maka melestarikan sumber air tanah tadi harus dimulai dari sekarang, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa sumber daya air. Danau tadi, ada sungai, ada pelembapan, ya, pelengasan tanah, ada air tanah. Ini tempatnya desa ini adalah air tanah. Kemudian ada danau yang diolah, danau air laut asin bisa diolah. Di Arab Saudi
di Emirat sudah mengolah air laut menjadi air tawar dan bisa diminum. Kemudian atmosfer ini adalah hujan, ya, dan di Arab Saudi juga memanfaatkan batu-batu es dari kutub utara, ya. Jadi Arab Saudi itu untuk menambah air sumur Zam-Zamnya, mereka mengambil batu-batu es, ya, itu yang dimasukkan di dalam tanahnya. Karena di Arab Saudi tidak ada reboisasi, maka itu airnya juga bisa habis. Kemudian lautan tadi diolah tadi, ya, menjadi seperti yang di Arab Saudi tadi. Ini contoh. Sekarang kita masuk ke sanitasi. Jadi ini lihat, padahal airnya ini sebetulnya idealnya untuk sumber air minum kita, tapi kalau kita air yang tercemar mengandung penyakit, maka terus terang nantinya akan berpengaruh dengan kesehatan kita. Jadi sekali lagi teman-teman desa Mengare ini harus waspada dengan tempat-tempat mungkin sungainya sudah mulai diperbaiki, dibetulkan, dijernihkan supaya kita peduli. Kita tidak hanya hidup ini kan tidak hanya makan, minum, ibadah kan enggak, tapi kan juga peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan air sumur kita supaya itu langgeng, supaya kita anak cucu kita bisa ke depannya juga lebih baik daripada kita. Ya. Nah, jadi dalam sanitasi adalah upaya mengelola kesehatan lingkungan melalui kebersihan. Ya. Jadi teman-teman sekarang paling tidak kalau perkara sumber air, maka kita harus melihat sumur, melihat danau, melihat sungai yang mengalir di sekitar kita untuk mau berbenah, membersihkan, ya, supaya ya faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan tadi tidak membahayakan kesehatan. Karena kalau air itu masuk ke tanah dan menyebabkan pencemaran di dalam sumur kita, maka sudah habis. Yang terakhir adalah pemutusan mata rantai tadi. Jadi contohnya nanti kalau kita bikin resapan WC dan lain-lain, jauhi resapan ini paling tidak ada ukurannya, ada standarnya, jauh dari sumur. Kemudian air tercemar tadi, ya, ini dampaknya pada apa? Lihat, ya, 100.000 tahun anak Indonesia meninggal karena diare. Jadi contohnya tadi kalau tercemar dengan kuman-kuman, paling gampang adalah salmonella, ya. Indonesia terkenal salmonella, ya. Jadi bahan baku air sungai itu kalau kita lihat salmonellanya luar biasa, ya. Ini banyak korbannya. Jadi lihat aja pergantian musim itu. Kalau saya dulu pernah tugas di dokter puskesmas di Sumatera, saya bersiap-siap kalau dari musim hujan menuju kering mesti ada diare. Kemudian dari kering menuju hujan, di mana pertama air sungai tidak ada, tiba-tiba air yang naik keluar busa-busa itu, sebentar lagi pasti akan diare. Karena di situ mulai pencemarannya sudah mulai muncul. Kotoran tadi yang tadinya kering terdorong masuk ke sungai besar dan itu akan muncul. Kemudian ini hampir 120 juta terjadi penyakit, ya, karena air dan sanitasi yang buruk tadi. Ini contohnya, ya, sepertiga anak balita Indonesia mengalami stunting, ya, hanya karena gizi buruk dan sanitasi, ya, serta pemenuhan air bersih. Jadi sekali lagi sanitasi ini sangat penting untuk pertumbuhan tumbuh kembang, ya, tumbuh kembang dari anak-anak kita, ya. Apa sih stunting? Nanti akan kita bahas pada nanti. Tapi kalau ingin tahu bahwa stunting itu adalah zaman itu gizi buruk, kekurangan gizi. Kalau zamannya Pak Kepala Desa mungkin di jam dulu ada busung lapar dan seperti begitu. Tapi ini adalah ukurannya body normal. Jadi orangnya kerdil-kerdil, malnutrisi, ya, busung lapar dan lain-lain itu. Jadi air ini sangat berpengaruh di dalam stunting dalam istilah sekarang. Nah, karena itu kita harus mengelola dengan betul, termasuk nanti yang gerakan air ini akan diterapkan oleh Pak Punjung. Yang kedua adalah sanitasi, pengolahan setempat dan pengolahan terpusat. Jadi sebaiknya kalau kita punya tadi untuk mensantai tempat pembuangan limbah,
maka ada yang individual pengelola setempat, ada yang terpusat, ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah air minum rumah tangga kita, ya. Tadi kalau misalnya tadi sumbernya dari sumber tanah dinaikkan ke atas terus dipakai dibawa pulang ke rumah, jangan langsung diminum. Lakukan tindakan proteksi air minum rumah tangga ini. Contohnya adalah merebus air, sebaiknya merebus. Mungkin kalau air tanahnya, ya saya mohon maaf memang saya belum melihat sumurnya. Kalau air tanahnya mengandung kapur, ada satu lagi yang harus dikerjakan adalah tidak boleh air panas yang mendidih itu atau hangat-hangat itu langsung diminum. Ya kalau mengandung kapur, memang digeliskan daerah yang mengandung kapur, sebaiknya diendapkan dulu. Kenapa, Dok? Kadang-kadang mineral daripada kapur, ya, kapur itu masih bisa terbawa terminum oleh kita sebagai manusia. Dan kalau kita rentan di dalam tubuh kita, jadi suasana di dalam aliran darah kita sangat asam, mineral-mineral kapur tadi bisa mengendap dan apa tadinya? Yang paling sering adalah menyebabkan batu buli-buli, jadi batu yang ada di dalam kandung kemih, batu kandung kemih. Dan saya menemukan beberapa waktu saya masih dokter muda saya melakukan bakti sosial di Gresik, ya di Bunga termasuk saya pernah bakti sosial ini pada tahun 99 atau 2001 saya pernah itu seringkali saya menemukan anak kecil yang kesulitan pipis, jadi kesulitan kencing. Kalau kencing dia menangis, itu tanda-tandanya. Satu pertama, kalau kencing menangis. Yang kedua, kalau dia tidak bisa keluar kencing, mohon maaf ini ya, saya terangkan. Karena saya waktu pipis itu kencingnya ditarik, burungnya ditarik. Karena dia nutup, ditarik maka dia bisa kencing. Nah, karena itu sekali untuk air rebusan, tolong jangan langsung diminum, tapi diendapkan 1 hari. Ya, oke. Ini adalah contoh tadi. Upaya melakukan setempat resapan, jadi menggunakan WC supaya tidak langsung menyemari sumber-sumber air tanah kita, dia pakai resapan. Ya, ini individual. Ya. Nah, bagaimana yang terpusat? Ini yang terpusat. Jadi beberapa kampung di situ, kemudian kita bikin saluran. Dan ini digunakan terpusat sehingga air di sini tidak mencemari, ya, tidak mencemari. Ya. Yang kedua, ini digunakan di beberapa di luar negeri digunakan untuk sumber biogas. Jadi kotoran-kotoran itu bisa jadi gas dan digunakan pupuk non organik, ya. Baik. Jadi sekali lagi pada sanitasi itu tujuannya adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pengamanan melalui kebersihan begini itu penting, tadi jangan ya mengatur supaya orang tidak individual, mungkin Pak Kepala Desanya mengatur, sudah supaya kita bisa punya sumber air, maka kita waktunya mengelola bersama-sama. Monggo, itu bagus. Ya, karena resiko lingkungan itu dapat menimbulkan dampak pencemaran di sumber-sumber daya air kita. Jadi sekali lagi, gunakan air bersih. Bagaimana? Ya ini menjaga kualitasnya nanti diterangkan oleh Pak Kunjung. Bagaimana air ini tidak mencemari air kita. Yang perlu diingat adalah air bersih itu tidak sama dengan air minum. Jadi mohon maaf, istilah nama PDAM, perusahaan daerah air minum, itu airnya kan tidak bisa langsung diminum. Jangan. Sangat berbahaya dengan kecuali kalau bapak-bapak ini ada kesempatan mungkin yang sudah tidak di luar negeri ya, tidak haji umroh, ada di tempat-tempat penginapannya itu airnya yang bisa langsung diminum. Ya, saya dulu dapat kesempatan berangkat ke Jepang, malam-malam haus, saya nggak bisa beli aqua, langsung ke kran saya minum biasa. Nah di Indonesia ini belum ada, ya. Tapi ada juga yang sudah diusahakan oleh teman-temannya Kaprodi dari Kesehatan Lingkungan itu mencoba beberapa tempatnya publik, ya, tempat masyarakat, ya, tertentu ada air-air yang bisa diminum langsung. Ya.
Air sehat itu harus memenuhi 3 syarat. Tadi nanti akan lebih lanjut Pak Abdul. Ada fisik, kimia, dan kriteria. Jadi bau, warnanya, ya tentu. Ya. Kemudian seringkali air itu dicek, ya, tentang apa yang ada di dalam air itu. Ya, tentu ngeceknya di bawah laboratorium. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau kepala desa nanti meyakini, kepala desa mengatakan bahwa air kita kayaknya nggak sehat, tolong dibantu bisa memeriksakan, ada kesempatan memeriksakan ya ke laboratorium daerah, dibawa aja airnya, contohnya nanti kita periksakan. Saya beberapa kali membantu air bersih di Kabupaten Sampang, ya, di pondok pesantren dan lain-lain, ya, dengan bor dan lain, kami uji juga ke laboratorium untuk bisa layak digunakan sebagai air sehat. Sekali lagi, sehat itu maknanya adalah bisa melakukan visi, ya, khalifah fil ard. Ya. Artinya apa? Kita menjadi utusan untuk berbagi tugas dengan manusia lain, saling membantu dan memberikan manfaat. Nah, dari makna ini maka kita harus berpikir ke depan. Ya, jadi teman-teman ini harus berpikir ke depan, masyarakatnya ke depan, bahwa ada prediksi-prediksi, ya. Contohnya adalah PBB menyatakan bahwa tahun 2030 akan terjadi krisis air bersih. Nah, kita harus bersiap, jangan merenung sendiri. Kita harus bagaimana ya supaya nanti Kecamatan Bunga Danau tidak kekurangan air bersih. Ya. Malah kemarin tanggal 27 Juli, kalau Bapak-Bapak sempat mendengarkan, Presiden Biden menyatakan bahwa tahun 2030 Jakarta tenggelam. Dan itu artinya apa? Semua pantura yang sejajar dengan Jakarta, jadi Gresik termasuk, ya, mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti, itu juga mungkin akan terancam juga tenggelam karena air lautnya akan naik dan rembesannya laut tinggi. Ya, seperti itu. Dan kajian ini resmi, ya, kajian resmi pemerintah prediksi bahwa Jawa bakal kehilangan hampir, ya, seluruh sumber air bersih tahun 2040. Ini resmi dari pemerintah. Dan itulah isunya kenapa kok ibu kota Indonesia dipindah ke Kalimantan. Karena ini kajian-kajian sudah dilakukan bahwa kita akan ujung pantura itu akan hilang, akan mulai tenggelam pelan-pelan. Nah, sekali lagi penyebabnya ini polusi air tadi yang harus sanitasinya harus dicegah. Kemudian juga kalau teman-teman di Desa Mengare dan Kecamatan Bunga ini ada yang bertani. Mulai saat ini kalau bertani airnya jangan dibuang. Ya, airnya digunakan lagi, di-recycling lagi. Ya. Ya. Kemudian kalau perangkat desa bisa atau Pak desa bisa mengatur masyarakatnya, ya adalah ini, mengatur overpopulasi, mengajak hidup gerakan masyarakat dengan anak jangan terlalu banyak, kemudian mengatur populasi rumah jangan padat-padat dan lain-lain. Tetapi yang tidak bisa kita hilangkan adalah ini, perubahan cuaca. Yang bisa kita lakukan pada perubahan cuaca adalah apa? Adalah adaptasi seperti pandemik ini. Pandemik ini kita beradaptasi dengan new normal. Kita beradaptasi dengan menggunakan masker. Kita beradaptasi dengan cuci tangan. Jadi perubahan cuaca ini menjadi bagian terpenting untuk kita beradaptasi. Nah, ini contoh. Saya ambil dari IRBI 2020. Gresik ini punya potensi banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan ada perusahaan-perusahaan yang takutnya mengalami kegagalan teknologi industri. Ini petanya. Jadi Gresik ini nggak putih, petanya sudah mulai kuning. Kuning itu bisa menuju merah, artinya bisa berbahaya. Ya, ini lihat Gresik juga kuning. Ini beberapa macam ini cuaca ini juga mendekati oranye malahan, ya. Kabupaten Gresik. Artinya wilayah Gresik sangat-sangat berisiko terjadinya masalah tentang gangguan-gangguan cuaca, banjir, bencana dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana? Mari kita melakukan
ketangguhan. Mari kita lakukan penguatan. Ya, bagaimana mengatasi banjir, bagaimana. Ya, jadi kalau saya ya punya suatu komunitas adalah memanen air hujan. Jadi kalau hujan, airnya jangan dibuang. Kalau hujan, airnya ditampung. Yang kedua adalah setiap kanan kiri rumah harus mulai ada resapan air untuk menyelamatkan air tanah kita. Jadi rumah kita ada namanya biopori-pori. Jadi kita beli plafon, beli tabung pralon itu yang panjang itu dimasukkan 2 meter 3 meter 2 meter ya nggak usah terlalu panjang 1,5 meter lah, kemudian diisi dengan kerikil dan lain-lain supaya air itu tidak tumpah keluar tapi masuk di dalam tanah kita dan kita bisa selamatkan bersama. Baik, syarat agar masyarakat tangguh adalah sehat dan terbebas dari kelemahan dan kesakitan. Tangguh juga bisa berani kuat, ya, kuat menghadapi segala masalah dan tantangan hidup. Kalau dilihat dari laporan BPBD Kabupaten Gresik, Desa Mengarai belum masuk desa tangguh. Karena itu saya memancing kepada Bapak Kepala Desa dan ini, ayo giatkan masyarakat supaya masyarakat Desa Mengarai bisa tangguh. Ya, jadi belum masuk kriteria tangguh dari Kabupaten Gresik ya. Ada 4 desa yang lain di Bunga yang sudah tangguh, tapi yang sisanya belum tangguh. Ya, ini adalah model desa tangguh yang saya gunakan di Sampang. Ya, saya kasih judul Desa Tangguh dan Produksi Hadapi COVID-19. Ya, nanti bisa di copy apa ini bla 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 blanya, termasuk salah satunya desa itu punya usaha. Desa itu contoh tadi kemasan air dan lain-lain seperti usaha. Karena kedepannya tahun 2000 kita kekurangan air, daripada nanti kita harus beli air terus, mendingan kita menciptakan air itu. Ya, lebih berfaedah. Nanti diajari sama Pak Pulung bagaimana mengemas air-air itu. Ya. Terakhir, ini ada suatu tambahan dari nenek moyang kita. Mohon bisa didengarkan, dan ini mudah-mudahan bisa. Jadi kalau bisa nanti malah di Desa Mengarai menanam pohon sukun ini. Tahu nggak sih, kenapa dulu kakek nenek kita sering menanam pohon sukun di belakang rumah? Eits, bukan karena hal mistis kok. Ternyata pohon sukun memiliki manfaat yang mengejutkan bagi kita. Akar pohon sukun memiliki kemampuan untuk mengikat air. Pohon sukun dapat menyimpan air hujan. Sehingga orang zaman dulu sering mengatakan bahwa di mana ada kumpulan pohon sukun, di situ ada sumber mata air. Itulah mengapa orang tua dulu sering menanam pohon sukun di belakang rumah untuk menyimpan air tanah. Bahkan, penanaman pohon sukun dipercaya dapat menanggulangi bencana kekeringan. Gimana? Mau coba tanam pohon sukun di rumah? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Desa Mengarai, Kecamatan Bunga, dan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi supaya kita tidak duduk termenung saja menghadapi pandemi ini, tapi kita ada usaha-usaha bagaimana kita lakukan. Lebih jauh, kalau teman-teman ada yang mau konsultasi dan lain-lain, monggo, saya siap. Karena saya selalu memang di lapangan. Demikian, terima kasih pada moderator, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kristri Jogo Sumarnolojo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Punjung Widodo SS tentang pengolahan air bersih untuk masyarakat dengan waktu 15 menit. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Ya, oke.
Oke, terima kasih sebelumnya kepada seluruh perangkat desa di Desa Mengare ya, yang telah bekerjasama dengan Pasca Sarjana Universitas Airlangga, kemudian Yayasan Senyum Desa untuk bisa mengadakan acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di lapangan yang telah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya Punjung Widodo, mahasiswa Magister Manajemen Bencana Universitas Airlangga. Saya adalah murid dari Dr. Kris yang akan melanjutkan presentasi ini, juga murid dari Pak Arief juga. Terima kasih. Jadi disclaimer dulu sebelum saya melanjutkan presentasi saya. Jadi apa yang menjadi judul di sini, pengelolaan air bersih oleh kelompok masyarakat ini adalah secara umum, karena waktu kita hanya sangat terbatas. Ya hal yang perlu digarisbawahi adalah kelompok masyarakatnya. Jadi pengelolaan air bersih oleh kelompok masyarakat. Kita tahu bahwa Desa Mengare dan sebagainya itu sudah mendapatkan bantuan tandon air, saluran air bersih dari Pasca Sarjana Unair, kemudian dibantu oleh teman-teman dari Senyum Desa. Nah, bagaimana ini bisa dibuat keberlanjutannya seperti apa? Maka perlu ada peran penting dari kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya sehingga keberlanjutan atau keberlangsungan air bersih, pengadaan air bersih itu tidak hanya sekedar setelah bantuan datang kemudian itu selesai, atau setelah teman-teman dari Senyum Desa itu meninggalkan Desa Mengare kemudian selesai, tidak, tetapi masyarakat bisa berdaya dan bisa mengelola air bersihnya. Saya bersyukur apabila Bapak Ibu di masyarakat di Desa Mengare ternyata sudah ada kelompok air bersihnya atau komite air atau apalah istilahnya yang sudah menjadi pengelola air bersih di sana. Itu akan sangat membantu. Nah, di sini saya akan mengingatkan saja bagaimana peran kelompok masyarakat itu secara umum ya, secara umum terkait dengan peraturan perundangan, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, sebagainya, sehingga adanya kelompok masyarakat itu semakin diperkuat. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi Dr. Grace sudah menyinggung terkait dengan air. Jadi ternyata memang seperti katakan Dr. Grace tadi, 72% permukaan bumi itu tertutup oleh air. Jadi sangat besar. Jadi hanya 38%-nya itu daratan dan 72% tertutup air. Tapi sayangnya 72% itu yang 97% itu asin dan tidak bisa diminum. Jadi kurang lebih hanya 3% yang bisa digunakan oleh manusia. Dan kemudian kita patut bersyukur pula bahwa Indonesia masuk 6 negara yang memiliki 50% persediaan air minum di dunia, sementara sepertiganya itu di kawasan yang memang sangat minim air untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Nah, bila air yang sangat banyak yang menutupi permukaan bumi itu, apakah air itu tidak akan habis? Tadi sudah disinggung oleh Dr. Grace bagaimana krisis air, ancaman air bersih, krisis air bersih di tahun 2040 Jawa diprediksi akan kehilangan sumber air bersihnya dan sebagainya. Dan kita tahu fakta di berbagai macam daerah, di daerah kepulauan dan sebagainya, di Indonesia, di NTT, di wilayah selatan Jawa, mungkin di daerah Gresik dan sebagainya, banyak sekali daerah-daerah yang karena letak geografisnya kekurangan sumber air bersihnya. Kemudian tadi juga disinggung oleh Dr. Kris bahwa di dunia ini mau tidak mau harus mengalami perubahan iklim karena memang perilaku manusia sendiri. Dan perubahan iklim ini membawa dampak yang luar biasa. Tentunya salah satunya adalah musim kemarau yang lebih panjang dan itu akan menyebabkan bencana kekeringan yang akan bisa melanda umat manusia. Itulah menjadi ancaman kita semuanya. Nah, jadi air itu meskipun banyak bisa saja suatu saat akan habis. Nah, bagaimana jika air habis atau hilang? Yang pertama ada tentunya kekeringan, tidak ada sumber pangan dan sebagainya. Bagaimana orang bisa menanam? Bagaimana orang bisa beraktivitas apabila tidak ada air? Mereka badannya lemas, loyo, tidak mampu bekerja dan sebagainya. Kemudian muncullah wabah penyakit yang di sini yang kedua ini.
Dari wabah penyakit kemudian karena memang sumber air itu sangat minim, maka terjadi konflik sosial. Mau nggak mau berebut, akhirnya perang. Dan akhirnya kiamat, mau nggak mau. Semua makhluk hidup akan punah. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya kita tidak ingin seperti ini. Hal yang sangat tragis apabila ini terjadi. Maka kita harus air itu dikelola. Saya menyinggung kembali bahwa kita patut bersyukur bahwa Desa Mengaris sudah mendapatkan bantuan sarana pengadaan air bersih. Nah, sekarang adalah bagaimana air itu dikelola dan mengapa air itu perlu dikelola. Yang pertama adalah air itu merupakan kebutuhan dasar pokok yang amat penting bagi kehidupan. Saya hanya mengulang apa yang dikatakan oleh Dr. Grace, bahwa air itu adalah pokok, adalah dasar yang amat penting bagi kehidupan. Nah, kemudian adanya fenomena ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih. Antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kemudian kebutuhan air yang semakin meningkat. Mungkin Bapak Ibu di Desa Mengaris bisa mengamati bahwa jumlah penduduk makin lama mungkin kemungkinan makin akan naik, tetapi sumber ketersediaan air bersih tetap saja ataupun bahkan cenderung menurun. Itu adalah ancamannya seperti itu. Kemudian air itu perlu dikelola supaya untuk menghindari bencana kekeringan, wabah penyakit, konflik sosial dan perang dan sebagainya itu. Kemudian memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Jadi setiap masyarakat, itu siapapun, agamanya apapun, status sosial apapun, itu membutuhkan air dan mereka itu harus dijamin haknya untuk mendapatkan air. Kemudian menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Dan terakhir adalah menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dan kehidupan manusia. Ini yang paling penting. Nah, mengelola air bersih untuk masyarakat. Sebenarnya semuanya sudah diatur dalam undang-undang, termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa penguasaan atas bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kata penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik atau ownership ya, tetapi tetap fokus pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara. Kemudian hal ini juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 7 2004 yang kemudian direvisi, kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 bahwa masyarakat itu memiliki partisipasi, ya, mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Jadi bukan hanya pemerintah, swasta atau apapun, tetapi masyarakat itu memiliki hak yang sama atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, bentuk partisipasinya ini apa? Sesuai dengan undang-undang ini adalah pertama konsultasi publik musyawarah, kemudian kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik apabila memang masyarakat itu ingin terlibat dalam pengelolaannya. Jadi pengelolaan air bersihnya. Nah, asas pengelolaan sumber air bersih ini ada 11 menurut undang-undang, yaitu kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Intinya adalah asas pengelolaan sumber daya air ini adalah kemanfaatan umum, ataupun masyarakat semuanya bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan air bersih untuk kehidupan mereka. Jadi itu yang paling penting. Jadi semua lapisan masyarakat, semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan air bersih untuk kehidupan mereka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada sistem penyediaan air minum itu sendiri. Sistem penyediaan air minum itu apa sih? Jadi sistem penyediaan air minum adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM, yaitu sistem penyediaan air minum itu terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. Nah, apabila Bapak Ibu di Desa Mengaris sudah mendapatkan bantuan penyediaan air bersih, artinya itu belum masuk dalam sistem penyediaan air minum. Jadi hanya terbatas pada pengadaannya. Jadi sistem penyediaan air minum itu secara menyeluruh, mulai dari pengadaannya, pemeliharaannya, perbaikannya, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaannya. Jadi harus menyeluruh. Ketika sudah mendapatkan bantuan itu, apakah masyarakat akan membiarkan bantuan itu
Apakah masyarakat mampu mengelolanya? Syukur-syukur kalau Desa Mengari ternyata sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi saya di sini, kami di sini, mungkin teman-teman di sini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa pengelolaan sistem penyediaan air minum itu sangat penting untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Desa Mengari. Jadi bukan hanya berhenti pada penyediaan air minum atau fasilitas penyediaan air minumnya, tandonnya, kemudian pemipaannya, penyaluran ke rumah tangga, tidak, tetapi bagaimana operasionalnya, ya, terkait juga termasuk juga perbaikan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaannya itu harus dibangun. Nah, siapa sekarang yang bisa atau boleh mengelola air itu? Di dalam peraturan pemerintah nomor 122 2015 tentang sistem penyediaan air minum itu sudah ditekankan atau sistem penyediaan air minum itu dilaksanakan oleh pertama adalah BUMN atau BUMD, UPT atau UPTD, unit pelaksana teknis. Kemudian adalah kelompok masyarakat dan terakhir adalah badan usaha. Nah, jadi kelompok masyarakat ini punya hak atau punya kewenangan, punya kesempatan intinya. Yang paling baik adalah punya kesempatan untuk mengatur pengelolaan air bersih ini. Dan ini diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak khawatir bahwa jangan-jangan ini akan diatur oleh PDAM, jangan-jangan akan diatur oleh swasta, tidak. Tetapi kalau memang ada kemampuan dari kelompok masyarakat dan memenuhi peraturan kriterianya, maka kelompok masyarakat pun bisa mengelola penyediaan air bersih. Gitu. Nah, kemudian siapa sih kelompok masyarakat? Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah yang dibentuk masyarakat. Kelompok masyarakat itu adalah bukan bentukan pribadi, bukan bentukan pemerintah, bukan bentukan kepala desa, bukan bentukan camat atau bupati, bukan. Tetapi adalah dibentuk oleh masyarakat. Mereka yang dipilih, yang disetujui, yang diajukan oleh masyarakat untuk mengurusi penyelenggaraan SPAM ini. Jadi mereka memang sungguh-sungguh dipercaya. Di pengalaman kami, kebetulan saya juga bekerja di lembaga kemanusiaan namanya Habitat for Humanity Indonesia, waktu respon di Lombok maupun di Lombonga, di Donggala waktu bencana di Sulteng kemarin, kita selain penyediaan air bersih juga membentuk kelompok ini. Jadi pengalaman-pengalaman pembentukan kelompok ini yang paling berat karena memang harus menghadirkan seluruh kelompok masyarakat. Kalau kelompok masyarakat itu bersifat inklusif, artinya no one left behind, harus melibatkan semuanya. Seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang aktif-aktif saja, bukan. Bukan hanya mereka yang kelihatan memiliki kekayaan, bukan. Tetapi adalah kelompok masyarakat ini adalah harus masuk elemen-elemen seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan disabilitas, perwakilan pemerintah desa. Mereka kemungkinan ada yang agama minoritas atau suku minoritas, itu harus dimasukkan. Kita harus mendengarkan suara-suara mereka dan mereka harus dilibatkan dalam kelompok penyediaan air minum ini karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan mereka tentunya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas air bersih atau air minum itu. Jadi kelompok masyarakat ini entah nanti kalau di Desa Mengari bentuknya apa, namanya apa, entah itu komite air, entah itu paguyuban air, entah itu musyawarah air dan sebagainya. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah kelompok masyarakat ini harus bersifat inklusif. Jadi memang harus melibatkan semua pihak, semua elemen sehingga semuanya bisa terwakili gitu. Kemudian prinsip sistem penyediaan air minum oleh kelompok masyarakat. Prinsipnya apa sih? Jadi kelompok masyarakat ini bisa mengelola penyediaan air minum ini apabila memang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN, BUMD atau UPT atau UPTD. Nah, mungkin di Desa Mengari ini mungkin salah satu pulau atau mungkin di daerah yang memang tidak terjangkau oleh PDAM atau UPT atau UPTD dari pemerintah ataupun badan swasta yang memang penyediaan air. Jadi memang kalau memang ada sumber mata air bisa dikelola masyarakat. Jadi karena memang tidak terjangkau oleh badan-badan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini. Kemudian prinsip kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat dan kawasannya. Jadi pertama-tama adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Kemudian partisipatif dan inklusif.
Ya, sekali lagi saya tekankan adalah melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Itu adalah bentuk partisipasi dan inklusif. Jadi kemudian transparan dan akuntabel. Harus menyampaikan laporan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota melalui kepala desa secara berkala. Jadi kelompok masyarakat ini harus dalam pelaksanaan kegiatannya memang harus transparan dan akuntabel. Transparan akuntabel ini diukur dari bentuk pelaporan yang diserahkan kepada desa, ya, dan itu akan dievaluasi. Itulah bentuk transparansi dan akuntabilitas. Karena memang kalau kelompok masyarakat ini ingin sustain, artinya ingin keberlangsungannya ada, memang harus ada mekanisme-mekanisme yang mengatur sesuai dengan manajemen pengelolaan air bersih terkait dengan iuran dan sebagainya, dan itu mengelola keuangan. Bagaimana keuangan itu dikelola untuk penyediaan, untuk perbaikan, untuk pemeliharaan dan sebagainya. Dan itu butuh transparansi yang luar biasa. Kemudian sustainability. Berkali-kali Dr. Kris menyatakan bahwa harus ada sustainability untuk menjaga sumber mata air. Jadi kelompok masyarakat ini dibantu oleh masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber air baku dan menjaga kualitas air sesuai dengan Permenkes tadi. Dr. Kris sudah menyinggung tentang kualitas air bersih itu seperti apa sih, air yang bisa diminum itu seperti apa sih. Kemudian juga menawarkan apabila perlu diuji lab, harus diuji lab supaya memang memenuhi standar air minum baku yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Gitu. Oke. Kemudian tugas dan fungsi kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini adalah, pertama, tugasnya adalah memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada. Tadi saya singgung adalah memang kemungkinan Desa Mengare ini memang tidak atau berada di luar atau memang tidak terjangkau oleh layanan BUMN, BUMD, UPTD atau apapun itu, maka bisa dikelola oleh kelompok masyarakat. Kemudian wilayah yang diberikan pelayanan adalah wilayah pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat kelompok masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas sistem pemerintah kabupaten, desa atau kota. Nah, jadi pertama-tama harus memberikan pelayanan air minum kepada seluruh masyarakat itu. Itulah tugas fungsi kelompok masyarakat. Kemudian setelah mampu melaksanakan tugas-tugas ini, kelompok masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah kabupaten kota atau Pokja AMPL, air minum dan penyihatan lingkungan. Jadi kalau memang sudah bisa melaksanakan tugas-tugas dan sebagainya, kelompok masyarakat ini bisa mendapatkan pembinaan. Mereka berhak secara peraturan Menteri PUPR ini, mereka berhak mendapatkan pembinaan, perlindungan dari dinas-dinas terkait di pemerintah daerah. Jadi apabila memang mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik, mungkin kelompok masyarakat ini yang mengelola air ini bisa ada mendapatkan program-program peningkatan kapasitas, atau mungkin dari pemerintah daerah bisa mendapatkan program-program lain terkait dengan penyediaan air. Kemudian kelompok masyarakat mengikuti proses dasar manajemen sebagaimana yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses dasar manajemen pengelolaan itu seperti apa. Bapak Ibu, dari mereka yang ditunjuk untuk menjadi kelompok masyarakat yang mengelola air bersih ini, pertama-tama memang harus memahami proses dasar manajemen pengelolaan air ini. Dan proses dasar manajemen pengelolaan air ini juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum ini, jadi bisa dibaca. Gitu. Nah, yang pertama untuk proses dasar manajemen pengelolaan air ini adalah perencanaan dalam penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan, pertama adalah masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah desa. Nah, saat ini teman-teman dari Yayasan Senyum Desa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Mengare. Mereka adalah sebagai fasilitator yang akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam merencanakan pengelolaan atau penyediaan air minum ini. Nah, jadi atau kalaupun tidak ada teman-teman Senyum Desa, masyarakat bisa secara mandiri dalam penyediaan air minum ini. Jadi intinya adalah masyarakat itu bisa mencanakan secara mandiri atau dibantu oleh fasilitator. Fasilitator itu bisa dari mana? Dari LSM, dari NGO, dari yayasan, ataupun dari pemerintah, ataupun pusat atau pemerintah daerah. Kemudian setelah ada perencanaan itu, harus dibentuk unit pengelola atau institusi pengelola.
ya. Saya katakan tadi, mungkin di Desa Mengarin entah namanya apa, entah komite air, pengurus air, atau lembaga air dan sebagainya, yang nantinya akan menetapkan iuran, kemudian penetapan struktur kelembagaan, pengelolaan atau ADART serta susunan pengurus. Nah, ini akan sangat kuat apabila kelompok masyarakat pengelola air minum ini bisa dilegalkan level pemerintah desa. Ada SK dari desa yang melegalkan kelompok masyarakat pengelola air ini, kelompoknya ini, atau mungkin bahkan di-inline-kan dengan BUMDes. Kalau di Desa Mengarai itu ada BUMDes yang mengelola penyediaan air minum ini adalah BUMDes, itu akan sangat bagus. Tapi kalau memang BUMDes belum mampu dan ada kelompok air juga tidak apa-apa, tetapi akan lebih baik apabila ada di-SK-kan sehingga legal, sehingga dalam pelaporan ke pemerintah tingkat 2 dan atau pemerintah tingkat pusat itu bisa sangat mudah dan sangat gampang, sehingga nanti dalam proses pelaporan, proses evaluasi, proses monitoring itu akan lebih mudah, dan apabila nanti ada bantuan-bantuan meningkatkan kapasitas dan lain sebagainya juga akan lebih mudah seperti itu. Nah, kelompok masyarakat ini seperti yang saya singgung tadi adalah juga menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan dan pemeliharaannya. Itulah tugas-tugas secara dasar manajemen pengelolaan air dari kelompok masyarakat itu pentingnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kelompok masyarakat dibentuk kemudian menentukan iuran, tidak, tetapi bagaimana mereka mampu untuk mengelola penyediaan air minum itu supaya berkelanjutan hingga sampai akhir nanti turun-temurun itu air itu tetap ada dan bisa digunakan oleh masyarakat. Itulah tugas yang sangat berat dari kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat meliputi yaitu pengadaan dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga, kemudian pembangunan mengikuti ketentuan teknis SPAM jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan, dan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri. Dan kemudian adalah pemanfaatan. Ini mungkin sudah dilakukan bersama dengan teman-teman Senyum Desa untuk pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan ini akan dibantu oleh teman-teman Senyum Desa. Kemudian pemantauan dan penyelenggaraan dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Nah, ini penting. Jadi pemantauan atau monitoring itu sangat penting. Kelompok masyarakat harus secara berkala melakukan monitoring dalam penyediaan atau penyelenggaraan sistem penyediaan air minum ini. Dan juga harus ada feedback mekanisme yang dibangun atau dibentuk. Jadi ada misalnya nomor kontak atau kotak yang untuk bisa menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi katakanlah di sana kok airnya kecil, di sini kok airnya besar, di sana kok kalau misalnya ada perbaikan kok cepat diperbaiki, sementara di daerah sini kok sangat sulit sekali atau lama sekali perbaikannya. Itu adalah sistem monitoring atau feedback mekanisme dari masyarakat yang harus dikelola. Nah, dari monitoring, dari pemantauan ini akan ada evaluasi. Jadi, evaluasi ini akan dicatat oleh pemerintah desa, berdasarkan kemudian dilaporkan ke pemerintah di atasnya. Jadi pemerintah desa pun akan memonitoring itu dan mengevaluasi kinerja dari kelompok masyarakat ini, apakah memang sudah bisa menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan ADART yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pemerintah desa meskipun sudah ada kelompok air itu tidak boleh tinggal diam. Jadi peran penting pemerintah desa adalah melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat ini. Ini adalah tanggung jawab dari pemerintah desa. Pemerintah desa sudah dibantu oleh kelompok masyarakat yang untuk penyediaan air minum ini, maka pemerintah desa pun wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ini. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi pelaporan kelompok masyarakat kepada pemerintah kabupaten dan kota. Nah, jadi kelompok masyarakat melaporkan ke pemerintah desa kemudian melaporkan ke pemerintah di atasnya gitu. Kemudian segala wewenang dari pemerintah desa ini adalah memang diatur oleh peraturan pemerintah ini, jadi tidak sembarangan. Jadi memang
wewenang pemerintah desa terhadap kelompok penyediaan air minum ini memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, ini adalah yang terakhir, ini adalah tentang peraturan perundangan yang memang mengatur penyediaan air bersih yang ada di masyarakat. Jadi sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa, banyak sekali peraturan perundangan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan Menteri PUPR, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Kesehatan, itu sudah ada semuanya. Saya kira Bapak Ibu perangkat desa, ataupun teman-teman senyum desa, ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa Mengarit tentunya sudah paham tentang peraturan ini. Tinggal bagaimana mengingatkan kembali dan melihat kembali peran dari kelompok masyarakat ini yang sudah dibentuk, ataupun nantinya akan dibentuk. Jadi sudah ada payung hukumnya yang melindungi, yang memberikan alurnya, kinerjanya seperti apa, sehingga masyarakat tidak bingung lagi, tidak meraba-raba, tetapi sudah ada ketentuan-ketentuan payung hukumnya yang berlaku dan sah dan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi demikian presentasi singkat dari saya. Ini memang sangat umum sekali, jadi tidak secara spesifik, kalau memang pendampingan untuk masyarakat, kelompok masyarakat ini memang dibutuhkan waktu yang sangat lama, jadi tidak serta-merta 1, 2, 3 hari bisa, tidak, tetapi memang butuh waktu yang kurang lebih bisa berbulan-bulan untuk bisa membentuk sebuah kelompok masyarakat yang sudah memang profesional, memiliki kesadaran, memiliki pemikiran untuk penyediaan air minum di wilayahnya. Itu saja sharing dari saya. Mohon maaf apabila memang secara terlalu umum, karena memang waktunya sangat singkat, jadi memang sangat umum saja. Dan seperti halnya Dr. Chris, saya bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa berkonsultasi apabila memang membutuhkan konsultasi. Kebetulan bersama dengan lembaga saya, kami juga melakukan pendampingan untuk komite air. Kalau kami menyebutnya adalah komite air. Kalau di Gresik kami ada di Kecamatan Wiringinanum, ya, di Gresik bagian selatan. Itu beda dengan di Mengarit, Gresik bagian utara. Kami juga mendampingi namanya komite air. Terus kemudian saat ini kami menggarap di wilayah Bogor, di Sentul juga kami membentuk komite air. Nah, itu memang prosesnya lama, karena memang membentuk kesadaran masyarakat itu yang paling susah. Kerelaan masyarakat untuk menjadi pengelola air. Gajinya tidak seberapa, tetapi dibutuhkan kerelaan yang luar biasa untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat. Itu adalah kesadaran masyarakat semuanya dalam penyediaan air minum. Jadi artinya bantuan ini akan terus berlanjut apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk bisa mengelolanya secara mandiri. Jadi tidak hanya berhenti pada bantuan tangki, kemudian pipa, dan sebagainya, tetapi keberlanjutannya adalah di tangan masyarakat. Bagaimana masyarakat nanti bisa mengelolanya sendiri, sehingga masyarakat pun bisa secara mandiri untuk bisa menyediakan air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh desa Mengarit. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Pundik Widodo SS. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom atau Bapak Ibu yang ada di sini ingin mengajukan pertanyaan. Nggak kelihatan. Untuk pertanyaannya sudah ada di kolom chat.
pertanyaannya. Nanti satu pertanyaan untuk 2 materi ya. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara pengelolaan sanitasi air bersih secara efisien untuk mengurangi zat besi yang terkandung di dalam desa tersebut? Baik, terima kasih atas. Mungkin bisa dari Pak Kris atau Pak Kunjung terlebih dahulu. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Silakan Pak Kunjung, silakan. Ya, mungkin ini kalau untuk nanti secara teknis untuk pengurangan zat besinya mungkin dari Dr. Kris ya. Jadi kalau untuk saya kira bagaimana cara pengelolaan sanitasi air bersih secara efisien untuk mengurangi zat besi ini, saya kira mungkin kalau setahu saya mungkin bagaimana model-model pemipaan atau tangki-tangki penyediaan air bersih itu bisa tidak mengandung besi dan sebagainya. Mungkin memakai material-material lain yang lebih aman. Tetapi untuk secara teknisnya mungkin Dr. Kris bisa membantu bagaimana treatmentnya supaya zat besi ini bisa lebih berkurang. Silakan Dr. Kris. Baik, jadi ini begini saya sampaikan. Jadi proses membuat air sehat, air bersih itu ada beberapa cara. Ya. Ada yang menggunakan filter, jadi di beberapa kali di filter. Kemudian ada yang menggunakan beberapa filter tadi, mulai dari bahan bakunya, mulai dari batu-batuan, ada dari sekat, spon dan lain seperti itu. Tapi kalau air tanah yang mengandung, itu air bersih ya, air yang kita minum. Artinya harus perlu ada penyaringan supaya zat besi tidak masuk. Nah, misalnya sumber mata airnya adalah air tanah yang banyak mengandung besi, maka tidak boleh diminum, memang harus difilter dulu. Jadi misalnya dari peralon tadi naik ke atas, di galon atas, di atasnya itu ada dibikin satu saringan filter yang paling ringan itu adalah 3 tahapan. 3 tahapan itu mulai dari sabut kelapa atau spon boleh, kemudian 2 batu kerikil besar dan kerikil kecil, dan itu biasanya sudah cukup banyak untuk menyaring air bersihnya menjadi tidak mengandung zat besi karena sudah terkandung di situ. Jadi ada penyerapan, tidak boleh langsung dipakai. Ya. Kenapa kok sanitasi kita mengandung zat besi? Nah, ini termasuk kegagalan teknologi. Zat besi itu tidak akan keluar dari tanam-tanaman, tidak akan keluar dari plankton, istilahnya karbon yang masuk di dalam tanah, enggak. Tapi karena ada kebocoran, kegagalan teknologi. Ya, karena itu kalau memang mengandung zat besi, mau tidak mau harus dilibatkan dinas kesehatan setempat untuk bisa dilacak dari mana sumber zat besi itu bisa mengandung, ya. Ya, karena itu mesti ada kegagalan teknologi. Jadi ada buangan limbah industri yang tidak sengaja masuk di dalam tanah. Dan itu yang tidak bisa karena memang tidak kasat mata tiba-tiba airnya kuning, kemerahan, kemudian tiba-tiba itu materi seperti yang tadi mengandung air bersih. Jadi sekali lagi kalau untuk yang minum itu teknik seperti yang digunakan oleh Pak Kunjung tadi, ada beberapa teknik, ya, dengan kimia bisa, dengan itu. Tapi teknik yang paling sederhana adalah melakukan beberapa tahap saringan, ya. Banyak bisa di-browsing di beberapa buku literatur, di YouTube juga ada dan lain-lain. Tapi kalau ingin nanti dapat bimbingan bagaimana misalnya di daerah Mengalir itu memang mengandung banyak zat besi sumurnya, saya siap bersama Pak Kunjung nanti kita bantu nanti ya paling tidak kita masyarakat biar sadar bahwa air bersih sehat itu penting untuk masyarakat di situ. Jawaban saya itu ya, terima kasih.
Kalau yang air mengandung E. coli, ya harus dibawa ke laboratorium, tidak bisa. Dengan kasat mata tidak bisa. Ya. Jadi mohon maaf, PDAM yang ada di Surabaya pun kami pernah melakukan secara acak ya, secara capture, tidak terus-menerus ya. Di beberapa bulan ini, misalnya bulan kemarin, pas kering-kering gitu kita ambil sampel, kita periksa laboratorium. Teman-teman mahasiswa biologi itu sering melakukan periksa. Diperiksa, ternyata E. coli masih ada, cuman E. coli-nya masih dalam standar di bawah apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi masih bisa diteluri. Tapi kalau di luar negeri, ya, kalau di WHO, di luar negeri yang dimana air langsung bisa diminum, tidak boleh. E. coli-nya harus 0. Jadi Indonesia ini mohon maaf, masyarakatnya perutnya resisten dengan kuman-kuman E. coli. Jadi kalau kita makan, misalnya paling gampang itu, ya kalau di Surabaya lontong balap gitu yang ada E. coli-nya kita nggak apa-apa. Tapi kalau orang bule mungkin ya mencret, diare mungkin. Jadi E. coli itu ada di air PDAM-nya Surabaya, tapi kita nggak laporkan karena memang itu masih dalam paparan kita bisa. Kalau kan tidak ada yang minum langsung PDAM, kecuali yang dibikin es ya. Kadang-kadang bikin es batu mereka itu dari air keran, air PDAM. Ya itu juga akan tolong bisa dirubah perilaku itu karena itu tidak menguntungkan untuk kesehatan masyarakat yang peminum es tadi. Ya. Jadi seringkali es batu yang dijual-jual itu juga sering menggunakan air baku PDAM, bukan air minum ya. Demikian, terima kasih. Saya mungkin menambahi Dr. Grace. Kami punya pengalaman di waktu respon di Lombok, jadi penyediaan air minum. Jadi kita ternyata sumber mata airnya yang digunakan itu banyak E. coli dan Salmonella, sangat banyak sekali ketika kami bawa ke laboratorium dinas kesehatan, dan kami sangat kaget. Padahal sumber air minum itu sehari-hari seperti katakan Dr. Grace tadi diminum langsung, tidak direbus oleh masyarakat di sana. Jadi mungkin perut masyarakat di sana memang sudah resisten ya terhadap pencemaran E. coli dan sebagainya, tetapi memang secara standar bantuan itu memang tidak layak dan sebagainya, harus dibersihkan dan dijauhkan. Nah, setelah kami selidiki ternyata sumber airnya itu dilewati oleh selokan, dan di selokan itu banyak sekali masyarakat yang buang air besar sembarangan di situ. Nah, itu yang bisa menyebabkan pencemaran sumber mata air. Nah, ini menjadi pesan juga dari teman-teman di Mengare, Bapak Ibu semuanya, kelompok masyarakat penyedia air bersih yang memang akan mengelola air bersih di Mengare. Hal-hal demikian harus menjadi concern, tidak hanya kejernihan saja, tetapi kalau perlu juga air itu dites di laboratorium. Jadi lewat dinas kesehatan atau puskesmas dan sebagainya bisa minta bantuan untuk bisa mengetes ini secara berkala. Kalau di mandiri memang belum bisa, harus lewat laboratorium. Nah, setelah itu baru ketahuan kualitas air yang akan disediakan untuk masyarakat itu seperti apa. Jadi sehingga tidak membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ini penting dari teman-teman Senyum Desa maupun kelompok masyarakat yang akan dibentuk ataupun sudah terbentuk tadi, ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi concern bersama bahwa kualitas air yang akan disediakan atau disalurkan ke masyarakat itu memang harus bukan hanya banyak atau memenuhi volumenya dan juga jernih, tetapi juga kualitasnya seperti apa, sehingga bantuan yang diberikan itu tidak menimbulkan persoalan lebih lanjut ke masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sosialisasi pada pagi hari ini, yakni
Untuk menjadi desa yang tangguh, maka masyarakat desa harus mampu bergotong royong dalam hal pengelolaan sanitasi air bersih untuk kesehatan masyarakat. Memasuki acara selanjutnya, yakni akan ada penyerahan plakat dan pemotongan pita bersama dengan perangkat desa. Untuk yang pertama, yakni akan ada penyerahan plakat. Penyerahan plakat dari pihak Universitas Erlangga kepada pihak desa yang akan diwakili oleh Saudara Abdul Razak SH. Kepada beliau disilakan. Wah, lontong balap wis entek lagi. Kenapa, Dok? Lontong balap. Bener memang lontong balap. Kemarin. Selanjutnya, penyerahan plakat dari pihak desa ke pihak universitas yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Desa. Kepada beliau dipersilakan. Selanjutnya akan ada pemotongan pita bersama teman-teman yang ada di lokasi tandon. Bisa dilihat layar yang ada di depan yang akan dipandu oleh Saudara Haji Rizky Sahrul Rahman didampingi oleh beberapa perangkat desa. Sebelum pemotongan pita, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya tandon yang teman-teman salurkan kepada Desa Mengarai bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang ada di lokasi tandon. Selanjutnya akan ada foto bersama secara virtual bagi teman-teman yang ada di Zoom dan pihak Universitas Erlangga. Maju. Gak apa-apa, tetap di situ. Oke, baik. Hitungan ketiga, kita mulai foto bersama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Tak terasa acara pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mangan dadar golong, campur gula, cekap semantan matur kula. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Indonesia. Waalaikumsalam.
Terima kasih Dr. Grace. Terima kasih Pak Terima Arif. kasih Pak Pujung. Terima kasih semuanya panitia. Pak Arif, izin, live. Terima kasih Pak Moses. Terima kasih Dr. Chris, Pak Pujung. Panitia luar biasa. Terima Pamit. kasih Dr. Chris. Sama-sama, terima kasih. Mohon Matur izin. nuwun semuanya. Matur nuwun. Pamit. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Moses, Pak Punjung, Sama-sama Dr. Pak Chris, Arif. Mas Aji, Bapak Ibu di desa, dari Senyum Desa, terima kasih semuanya. Dia Bapak Arif, terima kasih. Saya izin live ya. Dia Bapak. Baik. Ingat ya. Masih ada 2 lagi. Masih